Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya dan teman-teman saya ingin membahas topik berjudul analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu bagaimana menggali, mendokumentasikan, dan memvalidasi kebutuhan sebelum membuat sistem benar-benar dibangun. Oke, jadi pertama itu, apa itu analisis kebutuhan? Sederhananya, ini adalah proses menggali, mendokumentasikan, dan memvalidasi apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna dan sistem sebelum satu baris kode pun ditulis. Jika dianalogikan, misalnya seperti membangun rumah tanpa dana. Kalau kebutuhan tidak jelas sejak awal, tim bisa saja membangun fitur yang salah, dan itu artinya membuang waktu serta biaya yang cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadin Nur Fahma dengan NIM 24650120. Saya sebagai pemateri. Lanjut ke kebutuhan sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Ini menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan sistem. Contohnya, sistem harus bisa memproses pembayaran pengguna, dapat login menggunakan email, sistem mengirim notifikasi otomatis, dan admin dapat mengelola data pengguna. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional. Ini menjawab pertanyaan, seberapa baik sistem bekerja? Contohnya, kecepatan respon di bawah 2 detik, keamanan data yang terinskripsi, kemudahan penggunaan, atau usability serta skalabilitas untuk menampung jutaan pengguna. Baik, saya udah Dini Karlita dengan NIM 24650101 sebagai pemateri ketiga yang membahas tentang teknik pengumpulan kebutuhan. Lalu, bagaimana cara mengumpulkan kebutuhan ini? Ada 4 teknik utama. Yang pertama itu ada wawancara, yaitu menggali kebutuhan langsung dari stakeholder secara mendalam. Kedua, kuesioner atau menjangkau banyak penggunaan sekaligus secara efisien. Ketiga, observasi, mengamati langsung proses kerja pengguna sehari-hari. Dan keempat, workshop atau brainstorming bersama tim dan klien untuk menyelaraskan visi. Kombinasi dari beberapa teknik ini akan menghasilkan gambaran kebutuhan yang paling lengkap dan akurat. Baik, saya sebagai pemateri selanjutnya dengan nama Lemba Beljana Gafur Hadi dengan NIM 24650145 akan membahas tentang dokumentasi kebutuhan. Setelah terkumpul, kebutuhan ini perlu didokumentasikan, utamanya disebut SRS atau Software Requirement Specification, dokumen resmi yang berisi deskripsi rinci seluruh kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional, dan menjadi acuan bersama seluruh tim proyek. Isinya mencakup deskripsi umum sistem, daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta batasan dan asumsi proyek. Selain SRS, ada juga alat bantu visual seperti use case diagram yang menggambarkan interaksi aktor atau pengguna dengan sistem, dan user story yang biasanya ditulis dengan format sebagai peran. Saya ingin agar manfaat. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syahidun Iqbal dengan NIM 246501112. Materi selanjutnya yaitu adalah validasi kebutuhan. Sebelum masuk ke tahap desain, kebutuhan yang terkumpul harus divalidasi bersama stakeholder untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman. Validasi ini memastikan 3 hal kebutuhannya, yaitu konsisten, yang artinya tidak saling bertentangan, kemudian lengkap, yang artinya tidak ada yang terlewat, dan bisa diuji, yang artinya dapat diverifikasi dan diukur pemenuhannya. Validasi yang matang akan mengurangi risiko perubahan besar di tahap desain dan implementasi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Bastian Putra. Oke, di sini dengan nomor induk mahasiswa 24650136. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari semua pembahasan yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami. Jadi kesimpulannya yang pertama, analisis kebutuhan adalah fondasi keberhasilan seluruh proyek software. Yang kedua itu bedakan kebutuhan fungsional, apa yang dilakukan, dan non-fungsional atau seberapa baik.
Yang ketiga, gunakan kombinasi teknik, yaitu wawancara, kuesioner, observasi, dan workshop. Yang keempat, dokumentasikan dalam SRS, lengkapi dengan use case dan user story. Yang kelima, selalu validasi bersama stakeholder sebelum masuk ke tahap desain. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.